Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Dasat Latif dengan tema Menggapai Takwa di bulan Ramadan ini. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Sahibul Bait Bapak Panglima Kodam 14 Hasanuddin beserta ibu dan seluruh jajarannya, Ketua Asosiasi Profesor Indonesia dan seluruh anggotanya, serta yang kita muliakan alim ulama yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Seiring perjalanan waktu, kita telah berada di akhir Ramadan, pekan terakhir Ramadan. Alhamdulillah. Ramadan, andai kita ini sebuah pasukan di Kodam 14 Hasanuddin, biasanya Pak Panglima kalau ada anggotanya mau ditingkatkan kualitasnya, kirim pelatihan, bawa pelatihan, sebulan pelatihan. Ketika dia pelatihan disiplin, kerja tugasnya bagus, kemudian melaksanakan perintah baik, pada saat pelatihan tidak istimewa. Kenapa? Memang saatnya kok pelatihan. Kapan dilihat hasilnya pelatihan? Kalau dia sudah kembali ke Kodam Hasanuddin, lalu ilmu yang dia dapat selama sebulan itu diamalkan dan dipelaksanakan dalam kehidupan tentaranya di Kodam. Sebaliknya, kalau ada tentara diutus pelatihan, pulang pelatihan makin dongo, pulang pelatihan tidak ada peningkatan kualitas, tentu kasih surat pensiun dini. Kenapa? Dilatih makin dongo jago. Alhamdulillah, Ramadan hadir. Ini Ramadan, bulan pelatihan. Kalau Ramadan rajin tadarrus, memang kau lagi pelatihan. Ramadan, kemudian sholat lail, memang sudah saatnya. Keterlaluan kalau Ramadan masih kejili-jili. Tapi kapan dilihat hasilnya? Selesai Ramadan. Setiap pelatihan ada tujuannya. Demikian juga ketika Allah perintahkan sebuah syariat, pasti ada tujuannya. Allah perintahkan sholat, apa tujuannya? Menghindari perbuatan keji dan mungkar. Allah perintahkan bayar zakat, apa tujuannya? Supaya hartamu dibersihkan dari hal-hal yang subhat, yang samar-samar. Allah perintahkan haji, apa tujuannya? Supaya punya ketakwaan dan kecerdasan dalam sosial. Lalu Allah perintahkan puasa, apa tujuannya? Ibu-ibu, apa kira-kira tujuannya orang puasa? Hah? Saya kasih hadiah kalau ada yang tahu. Apa ibu? Hah? Supaya tambah cantik. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Nah, Allah jelaskan tujuannya dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Apa itu? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Tujuan akhir dari puasa itu takwa. Tapi ketika kita berbicara tentang takwa, langsung mahasiswaku bilang, "Katakwa jipale Ustaz. Saya orang bertakwa Ustaz 100%." Seluruh pejabat Indonesia kalau dilantik, ada Quran kalau dia Islam, lalu dia katakan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Begitu menjabat, takwanya ke kanan, dianya ke kiri. Lalu apa itu takwa? Kalau kita melihat hasil puasa kita ini, apa berhasil atau tidak? Lihat karakternya. Ngaku takwa gampang, tapi yang sulit diakui oleh Allah sebagai orang bertakwa. Contoh, Bapak Ibu, tahu Jokowi? Ibu-ibu, tahu Ki Jokowi? Tahu toh? Joko Widodo, tahu toh? Itu Joko Widodo, Jokowi masih saudara seibu sebapak bapakku. Coba, gampang toh? Itu Jokowi, saudara, omku itu, bapakku dengan dia, saudara. Gampang, tapi yang sulit, cek sama Pak Jokowi. Pak Jokowi, saudara KBD Abdul Latif. Siapa? Sotak. Ngaku-ngaku. Coba, ngaku beriman, ngaku takwa, gampang. Tapi yang sulit, diakui oleh Allah sebagai orang bertakwa. Saya kasih lagi contoh sederhana. Saya bos, tentara. Tentara, satu bunga. Apa itu kalau satu bunga? Mayor. Mayor.
Tapi ngaku tentara, tidak gampang. Mana kartu anggotamu? Kalau kau tentara dasar, mana kartu anggotamu? Kan tidak mungkin kau tentara, pendek-pendek begitu masa tentara. Ayo, mana tandanya? Ternyata tidak ada KTA-nya, maka saya tentara palsu. Ngaku takwa, tapi tidak memiliki karakter takwa, takwa palsu. Bahasa medianya hoax. Nah sekarang, kalau begitu pertanyaan, bagaimana ciri dan karakter orang takwa? Allah jelaskan melalui ulama. Perlu kita yakini Pak, kita cerdas karena Allah yang titip ilmu sama kita. Allah jelaskan melalui ulama. Siapa? Imam Musyairi. Imam Musyairi menjelaskan karakter takwa itu meliputi minimal 4 mewakili huruf yang membentuk kata takwa. Saya ulangi, mewakili huruf yang membentuk kata takwa. Apa itu? Ta, kaf, waw, ya. Pertama ta. Apa itu ta? Singkatan dari ta, tawadu. Apa tawadu? Rendah hati. Apa rendah hati? Tidak sombong. Lawannya angku, egois, borro, matampo, melo yaseng. Itu borro, angku, sombong. Orang yang puasa 30 Ramadan berhasil, tidak ada sombongnya. Apa yang mau disombongkan di hadapan Allah? Pintar kok? Tidak ada artinya. Wa ma'utiltum inal ilmi illa qalila. Dek wale kopat disengeng. Saya tidak kasih kamu ilmu kecuali kecil. Siapa yang mengaku dirinya ulama di sini hebat? Terjemahkan itu alif lam mim. Apa nih? Tekan cima kita. Baru alif lam mim itu mati akal maki. Ayo. Allah hadirkan pelajaran berulang-ulang kita baca Quran. Sombong terwakili oleh apa? Fir'aun laknatullah alai. Kenapa biasa orang sombong Pak? Apa biasa orang sombong Ibu? Pangkat tinggi. Oi, jangan sombong karena pangkat jabatan. Kenapa? Anggaplah kita tentara, mulai dari perwira, tak, bintang 2, 3, 4. Apa? Pensiun, hilang. Biar kita sepupu satu kali sama Panglima TNI, pensiun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Minggir ki dulu diganti lagi. Mau sombong. Pangkat jabatan, anggota DPR mau sombong. 5 tahun jako bos. Kalau terpilih lagi, alhamdulillah. Tidak terpilih, habis. Mau sombong, wali kota, gubernur, 10 tahun paling lama. Selesai, keluar jadi rakyat biasa. Berulang-ulang kali Allah kasih ingatkan kita. Belajar dari Fir'aun. Fir'aun abadi dalam neraka, haram masuk surga. Saya ulangi, abadi dalam neraka, haram masuk surga. Kenapa? Apa karena dia bego? Apa karena dia raja jelata? Apa karena dia tidak punya ilmu? Apa karena dia jelek? Apa karena dia tidak populer? Semua dia miliki. Cakep. Ramses II itu orang Eropa bilang itu Fir'aun. Kemudian pintar, bangsawan, raja. Allah haramkan masuk neraka surga. Kenapa? Karena sombong. Dan puncak kesombongan kekurangan ajarannya, dia melantik dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun, Ramses II sudah mati. Tidak ada nih. Tapi sifat dan karakter Fir'aun tetap ada sampai akhir zaman. Eropa ada Fir'aunnya. Siapa? Yang nembaki orang-orang Yahudi waktu itu di Jerman. Siapa? Adolf Hitler. Fir'aun Eropa. Di Asia pernah kita kenal Marcos. Fir'aun Asia. Di Indonesia tidak tahu. Bahaya Pak, bahaya. Apalagi yang membuat orang sombong? Apa? Ilmu. Oh, petantang petenteng karena banyak sekali gelarnya. Oh, jangan sombong. Profesor, doktor, tak. Banyak sekali gelarnya. Nah, saya perlu, seperti kalau saya ada doktor, ada PhD. Ada yang bilang, apa itu Ustaz? Double-double. Bukan double-double. Memang saya satu doktor, Bu, dalam negeri. 1 PhD luar negeri, S3 saya ada 2. Alhamdulillah, bukan sombong, klarifikasi. Ya, mau sombong gara-gara ilmu, Allah marah, dia cabut kita punya ilmu. Akhirnya apa? Pikun. Ada yang bisa lawan pikun? Sampai detik ini belum ada obatnya pikun. Ada cerita warung kopi aja ini Jenderal. Ada cerita ini, wallahu alam benar atau tidak, cerita warung kopi. Ada orang tinggi sekali, banyak sekali ilmu dia sudah lahap, banyak sekali ilmunya. Tapi begitu dia pensiun, mulai hilang ilmunya. Suatu ketika dia mau keluar, diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau pergi ngajar, kau cium saya. Sekarang
Kau tidak pernah cium-cium lagi. Sudah hampir 1 minggu kau keluar tidak pernah cium-cium saya. Langsung dia bilang istri, astagfirullah. Dia bilang suaminya, astagfirullah. Berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata usut punya usut, pembantunya dicium. Apa? Mau sombong? Nggak bisa lagi dibedakan mana pembantu mana istri. Tapi jangan juga modus. Jangan modus. Mantang-mantang istrinya gendut, hitam, udah tua keriput, pura-pura pikun, pembantunya dia nyosor. Itulah pentingnya punya istri yang selalu berpenampilan cantik, menarik, seperti istrinya Panglima. Insya Allah. Ya. Nah, Bapak, saudara-saudara sekalian, apa karakternya orang sombong, orang punya ilmu? Ustadz. Apa ada ustadz sombong? Banyak. Banyak kenalan saya waktu belum populer, di miss call saja. Di miss call, langsung kena telepon. Sekarang di telepon pura-pura tidak kenal. Siapa ya? Padahal ada itu nama tak nasib. Siapa di? Biasa iya mau cowok. Coba. Ada. Mana lagi karakter ustadz yang sombong? Tidak mau menerima perbedaan pendapat. Hanya dia yang dianggap dirinya benar. Banyak ustadz begitu. Ceritanya neraka terus. Tidak pernah kita dijanji surga. Neraka. Menakutkan aja ceramahnya. Seolah-olah Islam ini sulit. Hanya karena kita tidak kunut dibilangi sesat. Bid'ah, masuk neraka. Nenekmu pun neraka. Luasnya itu surga. Kasih masuk juga bos, biar di pinggir-pinggir. Jangan gara-gara kita berbeda pendapat. Saya alhamdulillah belajar ilmu komunikasi. Kenapa kita berbeda memaknai namanya suatu hadis, suatu ayat. Itu namanya persepsi. Kenapa kita berbeda persepsi? Satu bisa jadi tentang informasi tentang hal yang kita perbedakan itu tidak lengkap. Bapak kasih lihat nenek saya yang umurnya sudah 97, gambar apel digigit sedikit, dia tidak ngerti. Apa itu? Tapi kasih lihat anak milenial, langsung dia bilang iPhone. Apa salah nenekku? Tidak, informasinya tidak lengkap. Maka kalau ada ulama yang tidak mau menerima perbedaan pendapat, informasinya tidak lengkap. Buku yang dia baca kurang. Coba. Setahu saya takbir saja, posisi tangan aja sudah berbeda-beda pendapat ulama. Takbir, Allahu Akbar. 1. Pas antara pusat dengan tulang rusuk. 2, Allahu Akbar di atas dada. Ya? 3, Allahu Akbar di bawah pusat, bukan di bawah sekali ya. Coba. 4, Allahu Akbar. Lurus. Ini umumnya di Iran dan Syiah. Mana yang betul? Betul semua menurut yang dia yakini. Yang salah mana? Allahu Akbar. Dia pakai tempat-tempatnya itu salah itu. Kalau begini kita dakwakan enak. Saya termasuk ustadz yang tidak suka membaca masalah ikhtilaf, perbedaan pendapat. Kalaupun saya ditanya, saya jelaskan semuanya. Kenapa? Kita dai. Dai itu mengajak. Kalau mau menyalahkan ini salah benar, bukan dai. Apa? Qadhi, hakim. Oh, salah kau. Itu hakim. Kalau kita dai mengajak, apa? Sampaikan semua orang. Biarlah mereka yang menyentuh. Ustadz bagaimana? 80 tarawih bagaimana ustadz? Yang baik 8 bagus, 20 bagus. Jadi mana yang tidak bagus? Yang tidak tarawih. Jelas objeknya, jelas persoalan kita. Iya, jelas. 2, penyebab kita sombong, ilmu. Selalulah ingat kita ini para ulama, para alim, para cendekia. Wa ma utitu minal ilm illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Yang ketiga, penyebab kadangkala kita sombong, harta. Berbicara tentang orang kaya, Allah kasih pelajaran. Kita pernah belajar membaca kisahnya Qarun. Qarun ini orang kaya, tapi sombong. Kekayaannya itu Qarun luar biasa. Apa kekayaannya Qarun, Ibu? Kunci-kunci gudangnya saja onta yang bawa. Kunci gudangnya itu. Kunci gudang harta-hartanya onta yang bawa. Bayangkan bagaimana itu banyaknya itu kunci gudangnya. Onta yang bawa. Tapi lupa dia sombong. Ditanya sama masyarakat waktu itu, ya Qarun, kau dapat harta ini banyak begini dari mana? Ini rezeki dari Allah. Apa? Bukan. Ini hasil usahaku karena saya jago. Tidak ada urusan dengan Tuhan. Sombong. Allah marah, ditenggelamkan, datang gempa, tenggelam Qarun dengan seluruh hartanya, masuk terbenam dalam tanah, sampai sekarang masih dicari-cari. Makanya kalau kita dapat harta disebut harta karun. Sombong. Oke lah, kita tetap banyak harta, banyak kekayaan, jangan sombong. Apa? Allah titip penyakit dalam hati kita, Allah titip penyakit dalam diri kita. Akhirnya apa? Duit miliaran tapi tidak ada bisa dia makan. Banyaknya itu saya lihat di Makassar, banyak duitnya, miliaran dia punya saldo. Kemudian aset-asetnya puluhan miliar, tapi apa? Dilarang makan nasi. Apa? Dilarang makan nasi? Untuk apa uang banyak kalau dilarang makan nasi? Saya ini baru-baru pulang ceramah dari Itali. Ibu tahu Itali? Tahu? Tamalate lurus belok kiri sedikit. Saya ceramah dikasih
pizza, roti. Saya bilang sama panitianya, minta maaf, saya ini perut bugis, tidak mempan kalau tidak ketemu nasi. Kasihkan nasi, baru goyang perutku. Dilarang makan nasi, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan daging, dilarang makan lombok, dilarang makan petsin. Apa bisa anda makan? Ubi rebus, basang. Uang 7 miliar cuma makan ubi rebus. Kenapa? Sombong. Allah titipkan penyakit, tak ada bisa kau makan. Maka hilangkan rasa sombong. Allah hadirkan puasa. Dasat yang kau sombong. Baru satu hari tidak makan loyo mako. Ada temanku bu, apakah namanya itu olahraga itu yang angkat besi? Binaraga. Itu badan-badannya mentong kayak besi pak. Kalau kasih begini kayak ada telurnya di sini. Tapi hari keempat Ramadan dia ke kantor, azan duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung lari, dia bilang, buka orang Ustaz. Apa buka? Baru duhur. Dia bilang, miripnya azan maghrib. Coba, baru duhur dia sudah setengah mati. Padahal kuat badannya. Apa yang kau sombongkan? Baru sehari kau tidak makan, kau sudah loyo. Maka berhentilah sombong. Apalagi membuat orang sombong kebanyakan. Ini perempuan penyakitnya apa? Cantik, gagah, handsome. Dia bilang orang Melayu. Orang Malaysia itu dikasih campur-campur bahasa Melayu dengan bahasa Inggris. Kalau tidak tahu bahasa Melayu, dia kasih bahasa Inggris. Ya? Gagah. 17 tahun ibu cantik, sweet 17. Semua orang terpesona satu kantor kalau ibu tersenyum. 17 tahun. Tapi balik itu 17. Saya tunggu ini Bu Bella Safira 71. Coba, 71 tahun, senyum ke ibu, lari cucu, tadi kira mau digigit. Sudahlah, jangan sombong. Allah marah, Allah tidak senang. Dan ingat, saya berwasiat kepada diri saya dan kepada kita semua, penyakit sombong sangat dibenci Allah. Kenapa? Sombong hanya pakaiannya Allah. Kenapa? Hanya Allah yang tak terbatas. Maka Allah punya sifat wajib dari 99 itu adalah Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Satu. Jadi ibu periksa, saya berhasil min puasa aku takwa mak. Kalau ada rasa sombong, minggir sedikit. Belumlah termasuk orang-orang yang takwa. Yang kedua, sifat takwa itu taqaf. Apa itu? Qanaah. Apa itu qanaah? Apa itu? Merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Ini sumber kebahagiaan, ini sumber ketentraman. Selama tidak ada rasa cukup, maka menderita selama-lamanya. Contoh, ibu-ibu, saya kasih contoh. Itu saya ibu, kalau jam 4 sore, jelang buka, rasanya semua mau ku makan. Semua ada di depanku, mau ku ambak semua. Pisang goreng, pisang hijau, jalang kote, es buah. Tapi begitu masuk 3 biji kurma, 1 teguk air, hilang semua itu nafsu tadi. Keinginan tak terbatas, tapi kemampuan pasti terbatas. Saya ulangi, keinginan pasti tidak terbatas, tapi hakul yakin kemampuan kita terbatas. Maka orang yang berhasil puasanya, dia akan mensyukuri apa yang Allah berikan. Orang yang berhasil dan mengaku dirinya bertakwa, dia akan mensyukuri apa yang diberikan. Maka Imam Al-Ghazali berwasiat kepada kita semua, hai, kalau kalian mau bahagia, rumusnya 2. 1, urusan dunia lihat kau ke bawah, urusan akhirat lihat kau ke atas. Kalian mau bahagia, rumusnya sederhana. Urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas. Apa operasionalnya? Apa prakteknya? Contoh, saya punya mobil, kalau mau bersyukur, alhamdulillah ada mobilku. Tetanggaku kodok motor ji. Yang punya motor, alhamdulillah ada motorku. Tetanggaku kasihan sepeda kemana-mana menggayung. Yang punya sepeda, alhamdulillah ada saya sepedaku. Tetanggaku kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki, alhamdulillah saya masih sehat, bisa jalan ke sana kemari. Tetanggaku lumpuh. Yang lumpuh, alhamdulillah saya masih sehat, masih hidup. Tetanggaku kemarin mati. Insya Allah perasaan dan ini buat kita puas. Tapi kalau dibalik, yang lumpuh, dia lihat orang jalan, pasti menderita. Kenapa saya bisa lumpuh? Yang jalan, dia bilang, kenapa saya tidak punya sepeda? Yang punya sepeda, kenapa bisa sepeda aja saya punya? Tetanggaku punya motor. Yang punya motor, bagaimana saya bisa hidup tenang ini? Orang ada mobilnya. Maka dia akan puas-puasnya. Maka syukuri, orang yang bertakwa itu punya rasa syukur. Syukuri, maka Allah akan tambah. Satu-satunya yang tidak mau ibu-ibu disyukuri, istri. Marah itu ibu kalau disyukuri. Kenapa? Karena kalau kau syukuri maka Allah tambah. Ini bapak-bapak tidak mau dia. Jangan mau kau syukuri kak. Jangan kau syukuri kak. Kalau kau syukuri kak Allah tambah. Di syukur. Nah, perlu ilmu ini. Kenapa orang tidak bisa bersyukur? Bapak ibu, kenapa orang tidak bisa bersyukur? Jawabannya, karena yang kita anggap nikmat kekayaan itu hanya mobil, hanya rumah, pangkat jabatan, deposito,
Padahal kekayaan kita fi ahsani takwim. Nih badan kita yang sangat sempurna. Berulang-ulang saya kasih contoh bahwa Bapak Ibu sekalian, kekayaan kita adalah bukan uang yang mahal, tapi kekayaan kita adalah kesehatan. Saya kasih contoh Ibu, saya kasih contoh. Ibu-ibu saya kasih contoh. Mau saya kasih handphone, iPhone X. Mau Ibu? Mau? Saya lirik-lirik tadi HP-nya Pak Panglima. Ini Panglima orang yang ya alhamdulillah mensyukuri juga. Karena Panglima saya lihat di mana-mana saya keliling-keliling provinsi, biasanya itu Panglima mewah-mewah HP-nya. Beliau alhamdulillah sederhana. Jadi kita ini prajurit jangan lalu kita lebih HP tak dari Panglima. Tahu diri sedikit bos. Itu tahu enaknya itu kalau pimpinan tak sederhana kita malu-malu patantang patenten boleh Panglima atas saja. Jadi Panglima jadi teladan. Ibu-ibu saya kasih contoh mau iPhone. iPhone X harganya sekitar 19 juta. Dengan pulsa 5 juta. Mau Ibu? Mau? Mau toh? Tapi begitu saya kasih ke Ibu langsung tuli. Mana yang mau tadi? Mana? Apa? Mau dia apa HP kalau tuli maki? Halo? Halo? Rusak lagi nih HP tak Pak? Halo? Bukan HP tak rusak, telinga tak gelaca. Coba, berarti yang mahal itu bukan handphone. Yang mahal itu bukan seluler. Yang mahal itu adalah telinga yang sehat. Bayangkan, hebatnya lagi di telinga, alhamdulillah tempatnya bagus. Bagaimana seandainya telinga di bawah ketek? Ibu pernah tidak bayangkan telinga di bawah ketek? Ditelepon ke Ibu Panglima, iya Bu, monggo. Bu, nggak sopan. Ya, iya Bu ya. Alhamdulillah, ini ada kamera Bu nih. Ini kamera seperti ini puluhan juta. Sampai ada yang ratusan juta. Tapi biar Ibu punya kamera begini harus punya ilmu cara makainya. Ditahu harus berapa megapiksel itu kamera kita, harus ditahu bagaimana kekuatan cahaya, harus ditahu bagaimana kekuatan pergerakan angin, ditahu itu berapa jaraknya objek kamera kita dengan yang kita mau foto, di zoom out, diputar-putar. Coba, perlu ilmu, perlu uang, baru bisa ngambil gambar yang baik. Coba, tapi demi Allah, bukan ini yang mahal, apa? Mata. Coba, alhamdulillah Allah kasih kita mata gratis. Ada lensanya namanya retina, ada zoom out, zoom innya namanya pupil, dia bisa membesar mengecil, dan begitu buka, langsung fokus, tidak perlu diputar. Otomatis. Dan hebatnya lagi di mata Bapak Ibu sekalian, itu dia bisa ada sensornya, sensor pemisah pembeda, dia bisa bedakan mana sekretaris, mana istri. Coba bayangkan kalau tidak bisa dibeda-bedakan, tertukar-tukarlah istri kita. Di komplek tentara, pikir, kenapa lain-lain rasanya ini malam? Ternyata tetangga punya istri. Allah kasih kita itu luar biasa. Kasih lagi contoh paling sederhana. Berulang, gigi. Bapak Ibu, gigi. Itu kan itu ada sekarang itu orang dikawat giginya. Saya lagi praktikum retorika di Unhas. Bagaimana berpidato, kaget saya, ada mahasiswiku, cewek, ada kawat di giginya. Kenapa itu gigimu? Dia bilang, enggak gaul lah Ustaz. Apa itu? Dia bilang, behel. Oh. Mahal itu dek, ini 17 juta. Satu kali umroh disimpan di giginya. Masya Allah. Tapi demi Allah, bukan behel itu yang mahal. Apa yang mahal? Gigi. Allah kasih gratis. Pasang gigi palsu, bukan yang dicabut-cabut ya, yang ditanam. Itu berapa harganya? 22 juta lebih. 22 juta, satu gigi. Kali 32. Prajurit pasti tidak bisa beli. Coba. Alhamdulillah, Allah kasih kita gigi gratis. Hebatnya lagi, dibatasi tumbuhnya. Andai saja ini tumbuh gigi seperti rambut, saya kira Ibu Bella Safira tidak cantik lagi. Pasti sudah keluar gigi di sini. Panglima pun tidak mau menengoknya. Luar biasa. Banyak lagi contoh-contoh yang Allah kasih kita, tapi kadang-kadang kita tidak merenungkannya. Oleh sebab itu Allah menyindir kita dalam surah Al-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi kau kufuri? Jangan kau pernah merasa miskin, ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. Ta, kaf, waw. Apa itu waru? Waw. Tawadu, qanaah, waw. Apa itu? Wara. Apa itu wara? Dia mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang subhat. Apa itu subhat? Samar-samar. Apa itu samar-samar? Abu-abu. Ini banyak di pilkada. Main dua kaki. Main di nomor ini, main juga nomor ini. Wah, ini banyak ini. Ini yang merusak negara kita, pemain abu-abu. Orang yang berpuasa itu, dia mampu menjaga dirinya dari hal subhat. Apa sih itu subhat? Contoh, emas. Ibu-ibu, contoh yang disebut subhat. Ada yang mengatakan emas, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Itu subhat. Apalagi rokok. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Berbulan-bulan sekarang saya anti kampanye, jangan merokok. Kalian benci sama pengusaha-pengusaha yang merusak negara kita. Tapi beli produknya. Pakai lagi rokoknya.
Ada yang bilang, tidak bisa jalan otakku kalau tidak merokok kau Ustaz. Saya bilang, bohong kau. Buktinya jalan di otakmu kalau siang. Ramadan kau tidak merokok, jalan otakmu. Berhenti merokok. Coba baca itu ulama-ulama Timur Tengah. Mana ada ulama Timur Tengah mengatakan makruh? Hanya ada di sebagian Jawa Timur. Mohon maaf kalau ada orang Jawa Timur. Sebagian saja di Jawa Timur mengatakan makruh. Kenapa? Saya pelajari, ternyata yang bilang makruh karena dia juga merokok. Sebenarnya itu, Pak Panglima, sebenarnya itu rokok tidak merusak. Tidak merusak. Asal dia tidak ketemu api. Kalau dia rokok saja tidak apa-apa, yang penting jangan kasih korek. Ketemu api, rusak. Nah, orang yang berhasil puasa, orang yang bertakwa, dia berhasil melindungi dirinya dari hal subhat. Kenapa? Kita berpuasa, jangankan yang subhat, yang nyata-nyata halal saja kita pelihara diri. Contoh, air putih yang ada di depan ibu-ibu tuh. Halal atau haram? Halal atau haram? Halal, tapi Ramadan jam 12 siang, halal atau haram? Haram, jangan coba-coba. Kenapa? Belum saatnya. Kita orang berpuasa, meskipun halal, bukan saatnya, kita tolak. Istri, halal atau haram? Halal atau haram Pak? Istri di rumah. Siang Ramadan, oh jangan coba-coba, kartu merah bos. Kena apa? Kena kafarat. Apa? Puasa 60 hari berturut-turut. Yang boleh, awal puasa kan itu sahabat mengira 24 jam. Awal puasa ibu, sahabat itu mengira 24 jam. Lalu kumpul-kumpulah mereka, lalu berdiskusi. Wih, kecolongan Kak tadi malam. Kenapa? Dia tidak tahan Kak sama istriku. Akhirnya datang juga yang satu bilang, saya juga tidak tahan sekali Kak. Datang juga yang lain, sama Ki, saya juga. Akhirnya Allah tahu kalian tidak bakal mampu 24 jam, maka diberikan halal maghrib sampai subuh. Subuh sampai maghrib tahan. Ada jamaahku datang, kalau Ramadan maghrib sampai subuh boleh Ustaz. Saya bilang, boleh biar 4 kali. Boleh. Yang tidak boleh subuh sampai maghrib. Jadi malam boleh? Boleh. Dia bilang, astagfirullah Ustaz, saya 5 tahun biar malam tidak juga. Dia bilang, kadang kok. Makanya belajar ku agama setak. Coba siswaku tanya, Ustaz kalau pacar siang malam tidak boleh? Bapak saudara-saudara sekalian ya, banyak sebenarnya karena waktu yang terbatas. Yang keempat, kata takwa itu, yakin. Yakin apa? Bahwa Allah yang mengatur segala hidup kita. Jangan pernah sangka buruk kepada Allah. Jangan pernah bercuriga jelek kepada Allah. Kita berikhtiar cari nafkah, mau kaya, tapi tidak bisa. Jangan sangka buruk, disitulah takdirnya Allah yang terbaik buat kita. Sering-sering dan selalu saya contohkan. Saya dulu tamat SMA mau tentara. Karena ceper tidak lulus. Temanku lulus jadi polisi. Sekarang dia di Sulbar. Terakhir saya ketemu dia sudah 2 bunga-bunga di sini. Serse di Sulbar. Pakai baret merah. Saya Allah kasih lulus pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai. Mulai baret merah sampai baret hitam. Kuceramai kau semua. Allah kasih yang terbaik. Ya, jangan pernah sangka buruk. Saya gagal jadi tentara, saya daftar jadi dokter. Wallahi ini kisah hidup saya. Saya daftar jadi dokter. Tidak lulus. Temanku lulus. Padahal tidak pernah nakalan nilaiku waktu SMA. Lulus dia. Allah kasih lulus saya jadi ustadz. 2 tahun yang lalu temanku itu Dr. Faisal namanya, dok pulang ke lebaran. Tidak ustadz, sia-sia itu jauh-jauh cari nafkah, tidak bisa lebaran sama orang tua. Apa boleh buat ustadz, mau sekali tapi tiket, kalau pergi ke satu keluarga, 1 tiket bisa sampai 15-17 juta. Tugas di Kepulauan Aru, beberapa kali pindah pesawat baru bisa. Dalam hatiku alhamdulillah, untung saya jadi ustadz. Kemana-mana gratis naik pesawat. Disewakan pesawatnya PP, disewakan hotelnya, dikawal keluar, dimuliakan. Pergi, tidak bawa uang, pulang. Allah kasih yang terbaik. Jangan pernah sangka buruk. Yakin. Kita yang kadang kala sangka buruk apa? Terutama berkaitan rezeki. Kita tidak pernah sangka buruk soal ajal. Begitu ada orang meninggal sehat, tidak pernah sakit, innalillah, oh memang sudah ajalnya. Yakin sekali kita. Kita tidak pernah curiga dan sangka buruk soal apa? Jodoh. Beredar undangan, tidak jadi, tidak ada orang berkaya. Bukan jodohnya. Tapi yang kadang kala kita sangka buruk adalah rezeki. Karena kita merasa cerdas, merasa pintar, urusan rezeki kita mau ambil alih. Kita mau intervensi, kita mau campur ambil tugas Allah. Pada rezeki itu urusan Allah, hak prerogatif Allah, bukan hak manusia. Manusia wajib bekerja, hasil Allah jelaskan, saya punya urusan bos, jangan kau campuri. Silahkan kau cari nafkah, tapi hasilnya urusan saya. Akhirnya banyak manusia tidak mau bersedekah. Tidak usah bagaimana kalau kau bangun masjid, bagaimana anak tak besok. Kita sangka buruk kepada Allah. Jangan pernah sangka buruk, terutama soal rezeki. Ana inda sonni abdi bi, saya tergantung sangka hambaku. Kalau dia sangka dia kaya, aku kasih kaya. Kalau dia sangka miskin, saya kasih miskin. Kalau dia sangka sakit, saya kasih sakit. Maka sangka baiklah kepada Allah. Yakin bahwa apa semua ini Allah yang atur. CCTV hanya bisa menjangkau kita di ruangan. Keluar dari ruangan, bebas pemantauan. Tapi kita yakin orang berpuasa bahwa ada CCTV-nya Allah. Siapa? Raqib dan Atid.
Begitu yakinnya kita kekuasaan Allah. Bapak kalau wudu, ibu-ibu kalau wudu, puasa, ada enggak? Ambil sedikit. Enggak nak lihat aja suamiku. Tidak, tetap dibuang. 3 yang masuk, tidak mungkin 2 yang keluar. 3 kali kasih masuk, 1 je keluar. Tidak mungkin. Kenapa? Karena kita yakin. Allah tahu. Keyakinan seperti ini kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah sudah meraih takwa. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah karakter jati diri orang bertakwa. Apabila Pak Panglima mengirim pasukannya pendidikan, pulang dengan hasil yang baik, tentu ada apresiasi. Tentu ada hadiah, tentu ada penghormatan, kenaikan pangkat misalnya. Allah pun demikian. Berhasil dalam pelatihan sebulan, dia capai takwa, maka Allah kasih hadiah. Man yattaqillaha. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'allahu mahraja. Allah angkat derajatnya. Sama misalnya, meskipun saya pendek, kecil, Allah angkat derajat. Gimana? Biar saya terlambat pasti. Depan ki duduk, Ustaz. Biar terlambat, nggak mungkin dia kasih belakang Ustaz. Tidak, depan ki Ustaz. Coba, dekat Panglima. Tadi itu di situ saya bilang dalam hatiku, nah tutup nih, pulang nggak? Kalau pulang nggak, disuruh push up, nggak ada ceramah. Ternyata dia tahu juga saya. Lalu siap Ustaz. Enak jadi Ustaz. Coba saya jadi tentara, sampai sekarang saya masih hormat. Alhamdulillah, tentara hormat sama saya. 5 kali saya diundang, baru hari ini sempat Pak Jenderal. Jangan sampai saya dikira mau sombong-sombong, tidak ya. Saya betul-betul hanya ini yang bisa saya cancel acara, saya bisa hadir ya. Makanya ketika saya diundangkan, pernah saya cancel satu acara waktu di asrama jalan Paudang. Sudah saya cancel acara, tiba-tiba yang undang, yang telepon saya bilang, minta maaf Ustaz, komandan bawa penceramah. Saya bilang, saya paham. Dia bilang, siap salah Ustaz, hukum saya. Saya bilang, saya bukan komandanmu, saya paham gitu, namanya anak buah mana bisa dilawan komandan. Paham ya? Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya inilah satu hadiah orang bertakwa, yaj'allahu mahraja, diangkat derajatnya. Berikutnya lagi hadiah yang berikutnya dalam Al-Quran, wa yarzuqhum la yahtasib. Kami bukakan pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Bisanya dapat mobil, Allah yang ngatur. Bisanya naik haji, Allah yang ngatur. Tidak disangka-sangka. Kalau Allah yang berkehendak, kecil jadi panglima, kecil jadi perwira, kecil punya rumah, kecil punya jabatan. Kalau Allah kasih bos. Hakul yakin, ibu-ibu, bisa enggak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa? Tidak mungkin, tapi kalau Allah mau, Siti Maryam hamil tidak ada suaminya. Lahir Nabi Isa alaihissalam. Cuma banyak sekarang perempuan mau saingan Siti Maryam. Hamil tidak ada suaminya. Tapi kalau Allah mau, keyakinan seperti harus ini ditanam. Orang yang bertakwa, Allah kasih. Diangkat derajatnya, dibukakan pintu rezekinya dengan jalan yang tidak sangka, diampuni segala dosa-dosanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, inilah saja tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf. Saya bukan menceramai, saya bukan menasehati, tapi gantian. Nah, di sini ada guru-guru saya semua, ada ulama-ulama, tapi tidak enak kalau kita ceramah semua. Maka saya ditunjuk Panglima untuk tempat yang penuh. Tidak berarti bahwa ilmu saya lebih tinggi dari Bapak Ibu sekalian. Ini hanya karena mungkin Ustadz suka kasih makalah-makalah. Maka saya disuruh tampil di tempat ini ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Jenderal dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaan yang kita ikhlaskan kembali untuk Bunda Bapak Panglima. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dilipat gandakan segala kebaikannya, diterima amal-amalnya dan dilapangkan alam kubur.